Jadi kan sayang kalau orang itu mampu diberikan keluasan harta, kok dia nggak berkurban. Antara kurban satu kambing dengan patungan sapi ini lebih utama mana Ustaz sebenarnya? Kurban dengan niatan untuk orang yang sudah meninggal. Ini pahalanya apakah sampai atau boleh Ustaz? Bahwasanya Nabi itu menyembelih kurban untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Jadi keluarga ini kan umum, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi ini kalau memang kita lebih utama, kita mencontoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada sisa kulit biasanya kan oleh panitia kurban itu dijual. Ini gimana Ustaz? Tanamkan di dalam diri kita yang butuh kepada ibadah kurban ini. Jadi ketika kita berkurban itu kita yang butuh, bukan semata-mata orang miskin, orang-orang fakir miskin yang butuh. Kita yang butuh ibadah kurban itu untuk menambah pahala kita di hari kiamat. Toh nanti di hari kiamat kan uang yang kita kumpulkan nggak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji, yang mana di podcast ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam, dan juga nanti akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang insya Allah tiap episodenya akan bergantian. Dan pada episode kali ini kita kedatangan yaitu guru kita Al-Ustadz Budi Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz, kita akan memasuki momen yaitu ibadah tahunan, yakni Idul Adha Ustadz. Yang mana Idul Adha ini ada ibadah yaitu menyembelih Ustadz atau berkurban. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya berkurban ini hukumnya apa Ustadz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Adapun berkurban, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan di antara para ulama hukumnya sunnah, tapi sunnah yang muakkad. Sunnah yang muakkad itu bagaimana? Sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu dalam ekonomi hendaknya tidak melewatkan untuk kesempatan bisa berkurban. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Namun yang lebih kuat insya Allah adalah hukumnya sunnah muakkad yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Jadi kan sayang kalau orang itu mampu diberikan keluasan harta, kok dia nggak berkurban seperti itu. Nah, keutamaannya sendiri apa ini Ustaz untuk ibadah kurban Ustaz? Keutamaan ibadah kurban sebagaimana disebutkan oleh Syekh Khaslan, beliau seorang ulama. Beliau keutamaan ibadah kurban itu termasuk ke dalam umumnya ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikan salat dan sembelihlah hewan. Sembelihlah hewan termasuk di sini adalah berkurban. Ini termasuk keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban, termasuk keumuman dari ayat ini, fasholli lirabbika wanhar. Kemudian keutamaan yang lain dari ibadah kurban adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pernah menyembelih 2 ekor kambing atau 2 ekor domba yang gemuk, yang banyak dagingnya dan sebagainya. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka konsekuensinya kita perlu meneladani dan mengikuti jejak sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam berkurban. Ibadah kurban ini. Iya, ibadah kurban. Nah, ngomongin ibadah kurban Ustaz, kiranya waktu untuk menyembelihnya itu kapan Ustaz? Ya, karena ibadah kurban ini termasuk ibadah, jadi harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini para ulama fikih menjelaskan waktu disembelihnya hewan kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat Id, setelah khutbah Id, itu baru mulai waktu penyembelihan hewan kurban. Sampai ada yang mengatakan sampai tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Jadi 2 hari setelahnya masih boleh. Misalnya pada hari 10 Dzulhijjah itu banyak hewan yang masuk, panitianya kecapean, maka boleh besoknya lagi dan boleh lusanya boleh. Jadi dalam hal ini ada keluasan. Yang penting masih dalam batas waktu yang diperbolehkan, yaitu 11, 12. Kalau Syekh bin Baz menambahkan sampai tanggal 13 boleh. Jadi karena masuk hari tasyrik itu karena masih masuk hari tasyrik. Jadi ada keluasan di situ. Jadi kalau menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha tidak dihitung kurban itu? Iya, tidak dihitung kurban, sayang kan emang. Iya, emang. Jadi memang setelah sholat kemudian menyembelih dan masih waktunya bisa sampai di tanggal 12 itu saja. 12 Dzulhijjah. Bicara kurban ini tentu ada hewan yang disembelih Ustaz. Kalau yang seperti kita jumpai ada di Indonesia sendiri ada domba, kambing, sapi. Nah, sebenarnya untuk ibadah kurban sendiri ini hewan apa aja yang boleh disembelih Ustaz? Kalau hewan kurban sebagaimana penjelasan para ulama fikih itu diantaranya ya
sapi kalau di Indonesia ya, karena unta kan hampir jarang nggak ada yang di Indonesia adanya di berkorban. kebun binatang. Iya, itu pun nggak boleh sama Nggak boleh pemerintah. disembelih. Iya. Jadi sapi, kemudian kambing, baik domba atau kambing yang biasa. Kemudian itu perlu nanti diperhatikan umurnya. Ya nanti bisa dicek lagi di kitab-kitab di buku-buku tentang kurban. Kemudian bebas dari aib atau cacat. Ya, nggak boleh ada yang buta atau yang pincang atau sangat kurus. Ya, dan sebagainya. Kemudian hewan kurban itu milik sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kita dititipi hewan kurban, kita dititipi hewan, kemudian kita bawa ke panitia kurban. Padahal itu bukan milik kita, itu nggak boleh. Jadi nggak sah kurbannya. Ya. Kemudian hewan itu tidak ada hubungan dengan orang lain. Misalnya bukan barang gadai atau misalnya bukan barang warisan. Jadi misalnya orang tua meninggal punya banyak hewan. Kemudian ini warisannya belum dibagi, sama anak-anaknya malah dibawa untuk ke panitia kurban, ini nggak sah. Jadi harus milik sendiri, bukan masih bergantung dengan milik orang lain seperti harta warisan atau yang semisalnya. Jadi bisa kambing, bisa sapi, dan juga bisa onta ya Ustaz ya, untuk hewan kurban sendiri. Iya, bisa. Selain itu nggak sah? Nggak sah. Jadi jangan berkurban dengan telur atau Ayam atau gitu. ayam. Itu kan ada dalam hadis itu. Itu berbeda masalahnya gitu ya. Hewannya ditentukan dan waktunya ditentukan ya Ustaz ya. Dan bicara masalah hewan kurban nih Ustaz, kadang kita mungkin ada yang bimbang, ada yang memiliki harta lebih, ingin membeli satu kambing atau ingin patungan sapi. Ustaz. Biasanya kan ada kolektif di beberapa masjid Ustaz. Nah, antara kurban satu kambing dengan patungan sapi ini lebih utama mana Ustaz sebenarnya? Iya. Jadi kalau dari lembaga fatwa di Saudi Arabia ya, kalau MUI-nya Saudi itu mereka ulama-ulama di sana mengatakan atau berpendapat berkurban itu tentunya ada urutannya. Jadi yang nomor pertama itu unta kalau memang kita mampu misalnya. Itu yang lebih yang satu ekor unta utuh ya, satu ekor unta utuh itu nomor satu. Kalau memang nggak mampu, kita beralih yang kedua, satu ekor sapi yang utuh ya, yang besar, yang sesuai dengan syarat-syaratnya tadi ya. Kemudian satu ekor sapi kita nggak mampu juga, maka beralih ke satu ekor kambing. Yang utuh ya, satu ekor kambing. Kemudian kita nggak mampu, atau maka kita beralih kepada baru patungan satu ekor sapi untuk 7 orang. Ya, itu baru. Jadi kalau dari segi keutamaan maka lebih utama satu ekor kambing daripada patungan sapi. Ya, karena memang di situ kan untuk mengalirkan darah. Jadi kalau satu hewan utuh itu kan lebih utama. Wallahu a'lam. Jadi antara satu kambing sama patungan 7 orang satu sapi itu lebih utama satu kambing. Satu kambing. Lebih utama lagi satu sapi. Satu sapi, iya kalau mampu. Kalau banyak sebenarnya orang-orang yang mampu, mungkin karena mereka belum terketuk hatinya, belum terbuka, atau mungkin masih ada sifat ya semacam sifat pelit, fikir dan sebagainya, ya sangat disayangkan. Nah, bicara masalah hewan kurban tadi Ustaz, ketika mungkin dalam satu keluarga itu kepala keluarga sudah kurban Ustaz, mungkin kurban kambing atau mungkin ikut patungan sapi, otomatis itu apakah pahalanya mencakup ke seluruh keluarga atau yang hanya kepala keluarga ini Ustaz? Ya, dalam hal ini ada sebuah perkataan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan kana rajulu yudhi bisyat anhu wa an ahli baiti. Jadi dahulu di zaman sahabat itu ada seorang laki-laki yang berkorban dengan satu ekor kambing, dan itu dia niatkan untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Jadi boleh, misalnya ada seorang kepala keluarga, seorang bapak, seorang ayah, dia diberikan keluasan harta, maka dia berkorban satu ekor kambing, niatnya pahalanya untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Jadi untuk istrinya, untuk kedua orang tuanya, pokoknya semua keluarganya masuk. Ya untuk kemudian kakeknya itu bisa. Jadi dalam hal ini ya dapat. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Insyaallah dapat. Ya. Jadi mungkin seorang bapak yang kurban satu kambing itu istrinya, anaknya semua dapat ya Ustaz? Semua dapat pahalanya. Tapi timbul pertanyaan Ustaz, jika kalau semisal ada yang berkurban atas nama mungkin orang tuanya yang sudah meninggal Ustaz, atau mungkin kurban dengan niatan untuk orang yang sudah meninggal, ini pahalanya apakah sampai atau boleh Ustaz? Dalam hal ini perlu diperinci. Sekali lagi ada perincian. Jadi berkurban untuk orang yang meninggal, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ada yang pertama menyembeli untuk orang yang meninggal khusus ya. Jadi misalnya saya punya orang tua ini sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal. Kemudian saya beli satu ekor kambing, saya serahkan kepada panitia kurban, saya niatkan pahalanya hanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Ini khusus. Ini
rincian yang pertama. Kemudian yang kedua, menyembelih untuk orang yang berkorban untuk yang mati ini, kalau orang mati, orang yang meninggal punya wasiat. Jadi ibu kita yang meninggal itu sebelum dia meninggal dia punya wasiat. Saya kalau saya meninggal nanti tolong saya ketika datang musim kurban saya dibelikan 1 ekor untuk dikurbankan. Maka wasiat ini wajib. Harus dilaksanakan sama ahli warisnya. Enggak boleh dilupakan. Kemudian yang ketiga, menyembelih untuk orang yang meninggal secara kemudian menyembelih untuk orang yang meninggal beserta orang yang masih hidup ya. Jadi ada 3 perincian. Jadi yang lebih utama karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu kita menyembelih kurban atau berkurban untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Keluarga kita ini siapa? Yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Jadi karena apa? Karena dahulu Nabi SAW itu kan beliau ditinggal mati sama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau ditinggal mati juga sama putra-putrinya. Tapi tidak ada riwayat yang dimana Nabi mengkhususkan berkurban untuk keluarga beliau yang meninggal, itu tidak ada. Jadi yang ada adalah riwayat bahwasanya Nabi itu menyembelih kurban untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Jadi keluarga ini kan umum baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi ini kalau memang kita lebih utama kita mencontoh yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita beli hewan kurban kalau memang mau pahalanya besar karena keluarga kita yang sudah meninggal itu banyak, maka beli 1 ekor sapi. 1 ekor sapi kan mantap itu. Kemudian gemuk, yang bagus, yang banyak dagingnya. Karena nanti kan dibagi-bagi kepada orang miskin itu. Jadi banyak orang yang senang, kita dapat pahala, keluarga kita yang dapat pahala, bahkan termasuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau ingin mencontohi Nabi SAW, tinggal diniatkan untuk keluarga gitu. Iya, keluarga secara umum yang hidup ataupun yang sudah yang hidup dan mati, yang meninggal. Dan Allah Maha mengetahui niat kita. Jadi nggak perlu kita nggak perlu kita khususan dan sebagainya. Jadi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Iya benar, Ustaz. Iya. Nah, ada terkait kurban ini, Ustaz. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya sohibul kurban itu ketika masuk di 10 hari pertama ya Ustaz ya. Itu ada larangan mencukur rambut dan juga gunting kuku dan juga mencukur rambut-rambut yang lainnya Ustaz. Ini apakah benar Ustaz? Ya, memang di dalam hal ini ketika orang itu sudah mau berniat kurban. Jadi untuk kaum muslimin dan muslimah yang sudah punya uang khusus ya, sudah punya dana khusus untuk kurban, maka dia perlu cari tahu kapan 1 Dzulhijjah. Cari info, kan banyak sekarang, banyak grup WA, tanggalan, banyak ya di Instagram, banyak teman-teman di media dakwah itu yang sering mengingatkan. Jadi kalau sudah masuk malam 1 Dzulhijjah, maka kalau dia sudah mau niat berkurban, sudah ada dana khusus, tinggal nanti beli gitu atau nyerahkan ke panitia, maka mulai malam 1 Dzulhijjah itu dia dilarang untuk memotong rambut, baik motongnya gundul atau mungkin cuman memendekkan saja, merapikan saja nggak boleh. Termasuk kumis ya, termasuk kumis, kemudian kuku, kemudian mohon maaf bulu-bulu yang ada di badan kita. Ini diusahakan untuk tidak dipotong, tidak dicabut, tidak dicukur, tidak dipendekkan dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya kita lagi garuk-garuk gitu, kemudian rontok sendiri, memang nggak salah. Atau tidak misalnya habis keramas ya, habis mandi kemudian kita keramas ternyata ada yang rontok nempel di handuk, ini nggak masalah. Jadi tanpa sengaja nggak masalah. Tapi kalau yang masalah itu yang sengaja. Ini untuk sabil kurban ya Ustaz ya. Iya. Kalau untuk keluarga gimana Ustaz? Kalau misal untuk istri atau anaknya gitu, karena dalam hal ini yang ditekankan adalah untuk yang berkurban saja. Adapun istrinya, anak-anaknya, orang tuanya itu tidak masalah untuk memotong rambut, memendekkan rambut. Yang ditujukan larangan di sini adalah untuk orang yang berniat untuk berkurban. Jadi khusus beliaunya saja. Nah, ketika kita sudah menyembelih Ustaz, misal di masjid atau menyembelih sendiri di kurban ini, kiranya dagingnya ini diberikan kemana Ustaz yang lebih utama Ustaz? Baik, atau dibagikan kemana ini? Untuk hewan kurban yang sudah disembelih, baik itu sapi ataupun kambing, maka dalam pembagian atau distribusi hewan kurban dagingnya ini ada 3 macam. Yang pertama, boleh bagi si orang yang berkorban ini makan. Jadi dia boleh ngambil sedikit dari kurbannya itu untuk dimakan. Atau mungkin pesan ke panitia gitu, boleh Ustaz? Boleh pesan ke panitia, asalkan jangan ya kebangetan aja makan. Ini mau kurban atau mau cuma nitip gitu ya. Jadi nitip disembelih kemudian dibawa semuanya. Ya, ini kan nggak benar ini juga. Jadi yang pertama dimakan sendiri, yang kedua disedekahkan untuk fakir dan miskin,
yang ketiga dihadiahkan. Jadi ini perlu perincian. Jadi dimakan sendiri boleh, kemudian disedekahkan. Ini kan biasanya kita sudah diwakilkan sama panitia kurban. Iya, Nanti mereka yang membagi-bagikan ke fakir miskin, orang-orang yang nggak mampu, janda-janda dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita hadiahkan, hadiah ke tetangga, ke kerabat. Ya, ini luar biasa. Jadi kurban ini selain ibadah harta, itu di situ ada ibadah sosial. Jadi kita nyenangkan orang itu kan pahalanya besar. Apalagi mungkin orang lagi kesusahan, ada yang kena PHK, ada yang kehilangan pekerjaannya, terkhusus susah, di masa pandemi di masa-masa seperti ini, masa sulit, itu pahalanya luar biasa. Tinggal kita menata niat. Ya Allah, saya kurban ini supaya nanti banyak orang yang senang, banyak orang yang mungkin kelaparan jadi terbantu dan sebagainya. Itu niat, semakin kita bagus niatnya, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada golongan khusus kayak zakat gitu ya, Ustaz? Tidak ada dalam ini. Tapi didahulukan yang fakir miskin, ya, yang membutuhkan. Dan itu panitia kurban lebih paham biasanya. Mereka sudah punya data-data yang mungkin ya kita serahkan ke mereka, kita percaya kepada mereka selama mereka memang lembaga yang amanah atau yang misalnya. Jadi dibagikan sesuai dengan data yang dimiliki, Ustaz, ya. Dan tadi disebutkan untuk memakan hewan kurban hasil yang kita kurbankan itu boleh juga ya, Ustaz? Ya, boleh. Jadi jangan ragu atau bimbang dan sebagainya, boleh apa enggak, itu boleh, itu halal dan sebagainya, boleh. Tapi kalau semisal dijual, Ustaz, mungkin kita kurban terus pesan kakinya, nah kakinya ini mau dijual atau mungkin ada sisa kulit biasanya kan oleh panitia kurban itu dijual, ini gimana, Ustaz? Ketika kita berkurban, berarti kita sudah menyerahkan semua apa yang kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kukunya hewan yang kita kurban itu semuanya kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ambil lagi. Kemudian misalnya ada kita ambil kaki, kita pesan kakinya, misalnya kaki kambing misalnya. Kemudian kita jual. Nah, ini kan apa manfaatnya kita berkurban? Berkurban kan kita menyerahkan apa yang kita cintai berupa harta untuk kita serahkan kepada Allah, untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang memang mereka membutuhkan dalam hal ini. Kalau untuk kulitnya sendiri, biasanya kalau panitia kan kulitnya kan nggak ada yang mau gitu. Iya, jadi boleh untuk panitia kurban ini menjual kulitnya, kemudian nanti uangnya itu bukan dikembalikan kepada orang yang berkurban, tidak. Jadi kulitnya ini mungkin untuk hal-hal yang lain, untuk misalkan biaya distribusi, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya tukang jagal diambil, kan biasanya butuh tukang jagal itu ya, untuk menyembelih. Ini jangan diambil dari biaya dari kulit tadi, jangan. Jadi tukang jagal ini harus ada uangnya sendiri kan. Biasanya orang yang berkurban itu nanti setor uang ke panitia, uang pemeliharaan itu ada, uang penyembelihan itu ada, itu ada. Jadi nanti untuk upah dari tukang jagal ini diambil dari uang yang berkurban, nggak masalah. Jadi minta panitia jelas-jelas terang-terangan minta di depan, ini nanti untuk pemeliharaan, ini ya untuk nanti misalkan untuk penyembelihan, itu bisa. Jadi jangan diambil dari uang kulit atau yang semisalnya tadi, dialokasikan ke yang lain, untuk fakir miskin dan sebagainya. Jadi kurban semata-mata kita menyerahkan apa yang kita cintai berupa harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya kita sedekahkan gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin berupa kulit nggak laku dijual, tapi tetap hasilnya disedekahkan ya, Ustaz. Disedekahkan. Terakhir, Ustaz, sedikit untuk nasihat kepada muslimin ini agar tergerak hatinya mau sedekah kurban ini, Ustaz. Karena kan momennya bagus ini, Ustaz. Iya, memang ya kita ingatlah, kita ini harta itu kan cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke dunia itu nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kemudian Allah membukakan kepada kita pintu-pintu rezeki. Kemudian kita diberikan kemudahan mendapatkan rezeki. Maka ingatlah, di dalam rezeki kita ada bagian-bagian saudara kita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang yang lapar, dan tanamkan di dalam diri kita yang butuh kepada ibadah kurban ini. Jadi ketika kita berkurban itu kita yang butuh, bukan semata-mata orang miskin, orang-orang fakir miskin yang butuh. Kita yang butuh ibadah kurban itu untuk menambah pahala kita di hari kiamat. Toh nanti di hari kiamat kan uang yang kita kumpulkan nggak berguna, ya nggak ada dinar dan dirham nggak berguna lagi. Setiap orang memikirkan dirinya masing-masing, maka hendaknya mumpung kita masih diberikan, seandainya nanti kita diberikan kesempatan bisa berkurban, ternyata kok kita nggak berkurban, ya kita sesalkan diri kita sendiri. Ya, jangan menyalahkan orang lain, kenapa kok saya masih pelit, kenapa kok saya masih kikir. Itu pasti ada masalah di dalam hati kita. Mungkin kita terlalu cinta kepada dunia, kita terlalu bermegah-megahan dalam dunia, sampai untuk masalah kurban yang itu setahun sekali, itu kita pun masih susah atau berat untuk mengeluarkannya. Padahal ada hartanya. Padahal ada harta, bahkan numpuk di rekening mungkin masih banyak juga, masih sisa-sisa dan sebagainya. Iya. Baik,
Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya dan juga beberapa penjelasan tentang materi fikih kurban Ustaz. Dan para pendengar sekalian, semoga ini bermanfaat dan juga bisa diamalkan karena nanti kita juga akan memasuki ibadah kurban bagi sahibul kurban dan juga para pendengar yang secara umum. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan menu yaitu makanan donat jadul. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin pada waktu kecil dulu sering beli donat di warung atau di manapun, insya Allah tidak asing dengan donat ini, yaitu donat jadul. Dan donat ini terbuat dari donat kentang seperti halnya donat yang biasanya, kemudian digoreng dengan minyak pilihan. Dan juga di sini yang kami dapatkan di sini adalah topping coklat dan juga gula halus. Dan varian yang lain juga ada lagi, yaitu varian kacang dan juga keju. Nah, bagi Anda yang suka makan donat, bisa pesan donat jadul ini. Di sini kami cantumkan sosial medianya dan juga kami cantumkan kontak person untuk menghubunginya. Jadi donat ini bisa dimakan baik anak-anak maupun dewasa. Bagi yang pecinta donat bisa langsung sikat aja untuk pesan donat ini.